Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali ya adik-adik. Dan pada video ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Video ini bisa dipakai untuk kalian yang ada di kelas 5, khususnya adalah tema 2 subtema 1 bersama saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita mulai terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari bernafas itu? Apakah kalian tahu? Iya, benar sekali bahwasanya bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itu adalah pengertian dari bernafas. Seperti manusia, ternyata hewan juga bernafas. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Jadi, tidak semua hewan memiliki alat pernafasan yang sama. Kita mulai yuk jenis-jenis pernafasan hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pernafasan hewan pada cacing tanah. Yang kedua, pernafasan serangga. Yang ketiga, pernafasan pada ikan. Yang keempat, pada hewan amfibi. Yang kelima pada hewan reptil, dan yang selanjutnya adalah pada burung dan pada hewan mamalia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah video ini agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Kita mulai pada pembahasan pernafasan cacing tanah. Perhatikan gambar berikut. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Jadi cacing ini bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sehingga cacing menyukai tempat yang lembab supaya kulit selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Kemudian pada darah, cacing yang terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah proses dari alat pernafasan cacing. Jadi cacing ini bernafas menggunakan kulitnya. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh yang melalui permukaan kulit pula. Jadi keluar masuknya oksigen ataupun keluar karbon dioksida semuanya melalui kulit. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat pernafasan pada serangga. Ini pada serangga ya. Pada serangga. Alat pernafasan serangga berupa trakea. Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Ya, jadi ini trakea. Kemudian percabangannya ini disebut sebagai trakeola. Trakea mengedarkan oksigen seluruh tubuh dan membuang CO2. Jadi ini tugas trakea adalah mengedarkan oksigen dan membuang CO2 pada tubuh serangga. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Jadi udara ini spirakel ya. Udara itu masuk melalui ini. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Jadi beredar di seluruh tubuhnya. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Jadi seluruh tubuhnya bisa mengambil oksigen. Kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kemudian akan lagi diambil lagi. Karbon dioksida yang sudah tidak terpakai itu akan mengalir ke trakeola lalu akan dibuang melalui spirakel kembali. Itu adalah proses pernafasan pada serangga. Selanjutnya pada ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus yang mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Jadi ini adalah insang, ini adalah alatnya untuk digunakan bernafas oleh ikan. Pertama-tama tutup insang akan menutup. Jadi di sini ini akan menutup insangnya.
Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Jadi ketika ini tutup, maka mulutnya akan membuka dan air akan masuk. Selanjutnya, kedua rongga menyempit dan mulut menutup secara bersamaan, tutup insang terbuka, akhirnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Jadi setelah ikannya itu mendapatkan air sudah masuk di mulutnya, maka dia akan dikeluarkan melalui insang. Saat itulah oksigen dari dalam air diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini adalah proses pernafasan pada ikan. Selanjutnya adalah pernafasan hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang selama daur hidupnya ada yang hidup di air dan ada juga hidup yang di darat. Jadi dalam prosesnya itu kita ingat bahwasanya katak itu dimulai dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, pada saat mereka menjadi atau usianya pada masa berudu, dia akan hidup di air. Kemudian pada katak dewasa, dia akan hidup di darat. Maka saat menjadi kecebong atau berudu, nama lain berudu adalah kecebong ya, dia akan menggunakan alat pernafasannya berupa insang, karena kecebong hidupnya di air. Kemudian pada saat katak dewasa, dia akan menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan. Selanjutnya adalah pernafasan pada hewan reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jadi ini ya, dari lubang hidung, kemudian di batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Itu juga ular. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh rusuk tulang. Nih. Jadi di sini paru-parunya dilindungi oleh rusuk. Reptil yang berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ini pengkhususan untuk hewan yang suka berkubang di dalam air. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia masuk ke air, dia akan menutup hidungnya, tujuannya agar tidak masuk dalam paru-paru. Selanjutnya adalah alat pernafasan pada aves atau pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Ya, paru-parunya. Caranya adalah melalui udara masuk ke lubang hidung, kemudian masuk ke trakea, sebagian ke paru-paru dan sebagian ke kantong udara. Menariknya, burung ini selain memiliki paru-paru, dia juga memiliki kantong udara. Apa sih fungsinya? Nanti kita akan bahas. Apa sebenarnya fungsi dari kantong udara yang dimiliki oleh burung? Nah, saat terbang, burung tidak menghirup udara, tetapi menghembuskan udara dari kantong udara. Perlu diingat sebelumnya ini bahwasanya udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian masuk ke kantong. Sehingga pada saat burung ini terbang, dia tidak menghirup udara lagi, tetapi dia hanya menghembuskan udara yang ada dalam kantong udaranya milik si burung ini. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, ini caranya supaya ketika burung sedang terbang, dia tidak perlu menghirup lagi. Sekarang kita akan beralih ke fungsi kantong udara. Apa sih fungsi kantong udara yang dimiliki oleh burung? Yang pertama adalah membantu pernafasan. Yang kedua, membantu burung saat terbang. Yang ketiga, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Dan yang keempat adalah memperkeras suara. Saya ulangi lagi, jadi ketika burungnya hinggap, maka dia akan bernafas menggunakan paru-paru. Ketika burung terbang, dia akan bernafas menggunakan kantong udara. Selanjutnya adalah alat pernafasan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, hewan juga termasuk ada yang mamalia di air, yaitu mamalia yang di air dan mamalia yang di darat. Apakah sama alat pernafasannya? Berikut ini penjelasannya. Pada mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru, seperti yang terlihat di gambar kuda ini. Ya, hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru itu adalah jalannya pernafasan. Sedangkan pada mamalia air sama, tetapi ada bedanya. Pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katup itu akan membuka. Pada saat itulah dia akan
menghirup udara di atas permukaan laut. Nah, terima kasih, itu adalah video pembelajaran alat pernafasan hewan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.